Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3421-3424. Pertarungan di dalam gua juga menarik perhatian orang-orang di luar gua. Dev memanfaatkan kekacauan itu dan memasuki gua tambang peri. Helena juga buru-buru meninggalkan medan perang dan menuju Misa dan Letty. Misa, Letty. Helena memanggil mereka berdua dengan lembut. Karena ada formasi, Helena tidak punya cara untuk menghancurkan formasi. Misa dan Letty perlahan membuka mata ketika mendengar seseorang memanggil mereka. Ketika mereka melihat itu adalah Helena, mata mereka penuh kegembiraan dan mereka berdua menitikkan air mata. Jangan bersuara atau terlalu bersemangat. Aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu. Helena menghibur keduanya dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu bersemangat. Segera, sosok Dev terlihat, dan Helena buru-buru memanggil Dev. Ketika Dev melihat wajah menyedihkan Misa dan Letty, niat membunuh terus muncul di matanya. Kedua gadis itu begitu hancur saat ini sehingga mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Dev tidak dapat membayangkan apa yang telah mereka berdua lalui. Master, ada formasi, apakah menurut Anda dapat menghancurkannya? Helena bertanya pada Dev. Dev hanya melihatnya sekilas dan menekan telapak tangannya dengan lembut pada formasi tersebut, dan formasi tersebut menghilang. Ini adalah formasi larangan yang paling sederhana. Bagi orang yang tidak memahami seni formasi, sangat sulit untuk menerobosnya, tetapi bagi Dev, ini sangat mudah. Setelah formasi dipatahkan, Dev dan Helena buru-buru membantu Misa dan Letty meninggalkan gua tambang peri. Pada saat ini, di gua tambang peri, terjadi pertarungan sengit memperebutkan mutiara pengikat angin, dan tidak ada yang memperhatikan Dev dan yang lainnya. Setelah Dev dan yang lainnya keluar dari gua tambang peri, mereka menghela nafas lega. Helena, kamu bawa mereka berdua pergi, aku akan berjaga dulu di sini, kata Dev. Master, ayo pergi bersama. Helena merasakan niat membunuh dalam diri Dev dan takut jika Dev tinggal, dia akan membalas dendam dengan memasuki gua tambang peri. Bawa saja mereka berdua pergi, saya punya kebijaksanaan. Dev meminta Helena dan yang lainnya pergi. Hanya jika mereka bertiga pergi, barulah Dev bisa melepaskannya, apapun yang terjadi, dia akan membuat semua orang dari Sekte Yupu membayar harganya. Helena tahu tidak ada gunanya membujuknya, jadi dia pergi bersama Misa dan Letty. Dev, memegang pedang pembunuh naga, berdiri dengan tenang di luar pintu masuk gua tambang peri. Terlepas dari apakah mereka anggota Sekte Gadis Giok atau Sekte Yupu, selama mereka keluar dari gua, Dev akan membunuh mereka dengan satu tebasan pedang tanpa ampun. Pada saat ini, pertempuran di gua tambang peri akan segera berakhir, dan Sekte Gadis Giok secara bertahap kalah. Master Sekte, tolong cepat pergi, kami akan menghancurkan bagian belakang. Ketiga murid Sekte Gadis Giok berteriak kepada Niki. Niki sudah terluka saat ini, dan dia pasti akan kalah jika terus bertarung. Jadi Niki berbalik dan berlari menuju luar gua. Mau lari kemana? Andre juga sangat marah saat ini. Sebagian besar muridnya telah tewas, dan dia sendiri terluka. Jika Niki melarikan diri, bukankah kematian muridnya akan sia-sia? Apalagi Niki masih memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Tapi ketika Andre melompat dan hendak mengejar, tiga murid Sekte Gadis Giok menghentikan Andre. Setelah melihat ini, murid Sekte Yupu juga mengambil tindakan, menghalangi ketiga murid Sekte Gadis Giok, membiarkan Andre melepaskan tangannya untuk mengejar Niki. Niki sangat cepat dan bergegas keluar gua dalam sekejap. Dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang menjaga di luar gua. Begitu sosok Niki keluar dari gua, cahaya dingin langsung keluar. Niki terkejut, tubuhnya gemetar, cahaya dingin melintas di lengan Niki, dan luka panjang langsung muncul. Niki melihat lukanya dengan ketakutan di wajahnya. Jika dia tidak mengelak tepat waktu sekarang, kepalanya akan terpenggal. Niki memandang Dev dengan marah. Ketika dia mengetahui bahwa yang menyerangnya hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, dia menjadi semakin marah. Kamu, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, berani menyerangku. Apakah kamu ingin mati? Niki menatap tajam ke arah Dev, tetapi tidak bergerak. Karena dia tahu Andre sedang mengejarnya, jadi dia tidak bisa membuang waktu untuk Dev. Setelah mengancam Dev, Niki melompat dan mencoba melarikan diri. Tapi Dev juga melompat, dan cahaya pedang yang mematikan keluar dari pedang pembunuh naga, langsung menghentikan Niki.
Dasar bocah, kamu sedang mencari kematian. Nikki sangat marah dan ingin menyerang Dev. Tapi sebelum Nikki bisa mengambil tindakan, Andre sudah mengusirnya. Melihat Andre mengejarnya, Nikki hanya bisa fokus pada Andre. Andre melihat Dev membantunya menghentikan Nikki, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, "Taois kecil, terima kasih telah membantuku menghentikan orang ini. Aku akan membunuhnya nanti dan memberimu beberapa biji peri sebagai ucapan terima kasih." Andre selesai berbicara, menatap Nikki dengan mata dingin dan berkata, "Jalang, kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan mutiara itu dengan patuh. Demi kita berdua yang telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, aku bisa mengampuni hidupmu. Bah, berhentilah bermimpi. Siapapun yang mendapatkan mutiara ini adalah pemiliknya. Jika kamu ingin mengambilnya dariku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan." Nikki meludah dan bersiap menyerang. "Sepertinya kamu bersulang daripada makan anggur yang enak." Setelah Andre selesai berbicara, dia mengeluarkan tanda gelap dari tubuhnya, dan kemudian menggumamkan kata-kata, "Perintah suci dikeluarkan, langit dan bumi akan menghukum." Saya melihat dari tubuh Andre, untaian energi yin tersedot ke dalam token. Melihat pemandangan ini, Nikki hampir mematahkan gigi geraham belakangnya. Anda harus tahu bahwa dua orang baru saja berkultivasi bersama dan saling melengkapi. Semua energi yin ini diserap oleh Andre dari dirinya sendiri. Andre melemparkan token itu ke tangannya, dan segera mengeluarkan suara gemuruh, lalu token itu menuju ke arah Nikki. Tokennya semakin besar, dan akhirnya menghalangi langit. Nikki menembakkan beberapa sinar cahaya dalam sekejap, tapi tidak ada reaksi saat mengenai tokennya. Ketika Nikki melihat ini, wajahnya menjadi sangat ketakutan, jadi dia terus mundur, berusaha menghindari serangan token itu. Sangat disayangkan begitu Nikki mundur, pedang pembunuh naga di tangan Dev telah menebas. Mustahil bagi Dev untuk melihat Nikki melarikan diri, lagi pula, orang ini masih memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Tak seorang pun boleh mengambil mutiara pengikat angin miliknya. Ketika Nikki melihat Dev mengambil keuntungan dari situasi ini, dia dengan marah berteriak, "Kamu bajingan kecil, aku akan membunuhmu." Tapi ketika Nikki hendak menyerang Dev, token itu jatuh. Nikki tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena serangan itu sampai mati. Sampai kematiannya, mata Nikki tertuju pada Dev. Melihat Nikki sudah mati, Andre melambai dan token itu kembali ke tangannya. Tapi jelas sekali energi Andre menjadi jauh lebih lemah. Tampaknya menggunakan token ini telah menghabiskan banyak energi, dan ditambah dengan luka di tubuhnya, dia sekarang sangat lemah. Untungnya, Dev hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, jadi Andre tidak takut sama sekali. Bahkan jika dia sangat lemah sekarang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Nikki mati, dan mutiara pengikat angin keluar dari tubuhnya. Dev membungkuk dan mengambil mutiara pengikat angin. Ketika Andre melihat ini, dia berkata kepada Dev, "Taois kecil, itu mutiara saya. Mutiara itu dicuri oleh wanita jalang bau itu. Tolong kembalikan mutiara itu kepada saya. Kamu baru saja membantuku, dan aku akan melakukan hal yang sama. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, aku sudah menambang banyak mineral peri di tambang milikku ini, ambillah sebanyak yang kamu perlukan." Andre meminta Dev untuk mengembalikan mutiara pengikat angin kepadanya. Tapi Dev mengabaikannya dan langsung memasukkan kembali mutiara pengikat angin ke dalam cincin penyimpanan. Ketika Andre melihat ini, dia langsung menjadi marah. "Wah, apa maksudmu? Saya adalah pemimpin Sekte Yupo. Anda, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, berani merampok saya secara langsung. Benda ini sejak awal adalah milikku." Dev menatap Andre dengan tatapan menakutkan di matanya, seolah dia ingin memakan Andre. Andre merasakan tatapan Dev dan tidak bisa menahan cemberut. "Kamu berbicara omong kosong. Mutiara itu jelas ditemukan di tambang peri ini. Bagaimana bisa itu milikmu?" Andre berkata dengan marah. "Ini aslinya milikku. Mutiara ini disebut mutiara pengikat angin. Aku diam-diam menaruhnya di dalam gua supaya kalian semua saling bertarung. Karena hanya dengan cara ini aku bisa menyelamatkan dua gadis yang kamu tangkap." Dev berkata dengan lugas. Ketika Andre mendengar ini, dia tercengang, dan kemudian tubuhnya menjadi marah. "Anak baik, ternyata ini semua adalah jebakan yang kamu buat, tapi biarpun kami saling membunuh, kamu, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, tidak akan bisa mendapat untung. Jika kamu tidak menyerahkan mutiara itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Aura di tubuh Andre meledak,
tapi wajahnya semakin jelek. Dengan luka di tubuhnya dan urgensi kemarahannya, Haide mungkin tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, beberapa murid Sekte Yupu berlari keluar gua. Saat ini, hanya sedikit orang yang selamat, dan semua orang masih mengenakan pakaian berwarna darah. Master Sekte. Setelah keluar, beberapa murid Sekte Yupu buru-buru datang ke belakang Andre. Melihat murid-muridnya keluar, Andre berkata dengan mata merah, "Kalian, bunuh orang ini sekarang juga, sekarang juga." Meskipun murid-muridnya terluka, bagaimanapun juga, mereka semua berada di tingkat ketiga atau keempat dari alam kesengsaraan transendensi. Ada beberapa biksu, dan dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, dapat dengan mudah ditangkap. Andre bisa berpikir seperti itu, tapi hasilnya sangat berbeda. Saya melihat beberapa murid Sekte Yupu menyerang Dev. Tapi Dev tetap tidak bergerak, dengan tatapan dingin di matanya. Tepat ketika murid Sekte Yupu ini tiba di depan Dev, pedang pembunuh naga di tangan Dev bergerak. Saya melihat Dev berayun ke depan dengan seluruh kekuatannya, disertai dengan auman naga. Seekor naga emas muncul dari udara tipis, mengaum dan bergegas menuju beberapa murid Sekte Yupu, dan tubuh naga emas itu terbakar dengan api yang berkobar. Kemunculan naga emas mengejutkan para murid Sekte Yupu. Ketika naga emas tiba di depan mereka dan terbang melewati mereka, hanya beberapa orang yang bereaksi. Sayangnya, sudah terlambat, semuanya terbakar. Dengan teriakan keras, beberapa murid Sekte Yupu berguling-guling di tanah dengan putus asa, mencoba memadamkan api. Tapi ini adalah api pamungkas iblis, dan tidak akan padam meskipun terendam air. Begitu saja, Dev menyaksikan tanpa ekspresi saat beberapa murid Sekte Yupu dibakar hidup-hidup. Melihat murid-murid yang terbakar, Andre tercengang. Ini semua adalah murid alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga dan keempat. Benarkah mereka dibunuh semudah ini oleh Dev, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi? Dan dia membunuh dengan satu pedang. Naga emas apa tadi? Bisakah seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi dapat melepaskan kekuatan semacam itu? Andre tidak mengerti, dan bahkan lebih bingung lagi, apa yang sedang terjadi. Kamu bukan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Siapa kamu? Andre panik. Jika dia tahu bahwa Dev memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti sudah mewaspadai Dev sejak awal. Kalian sekelompok binatang buas, aku di sini untuk membunuhmu. Dev mengangkat tinggi pedang pembunuh naga itu, dan pedang itu berkobar dengan gas. Potong. Dev menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang melesat ke langit. Melihat ini, Andre dengan cepat membuang token di tangannya, mencoba memblokir cahaya pedang. Tapi setelah token itu menyentuh cahaya pedang, itu langsung berubah menjadi beberapa bagian. Tapi cahaya pedang yang ditebas Dev tidak berhenti sama sekali, dan menebas langsung ke arah Andre. Tapi pedang ini ditujukan ke kaki Andre. Puff! Cahaya pedang menebas, dan kaki Andre terpotong. Andre, yang awalnya tingginya lebih dari 1,8 meter, langsung menjadi hanya 1 meter. Dev perlahan berjalan menuju Andre, mata Andre penuh ketakutan, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Dev berjalan ke arah Andre, tapi bukannya membunuhnya, dia langsung berjalan dan memasukkan semua mineral peri yang ditambang ke dalam cincin penyimpanan. Mineral peri ini ditambang dengan susah payah oleh Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupu, Dev tidak bisa menyia-nyiakannya. Alasan kenapa dia tidak membunuh Andre adalah karena dia ingin membawa Andre ke Misa dan Letty. Dia ingin dua gadis itu untuk membunuh binatang ini dengan tangan mereka sendiri. Mungkin hanya dengan cara inilah kedua gadis itu dapat menemukan kenyamanan di hati mereka. Tepat ketika Dev menyimpan mineral peri dan hendak membawa Andre pergi, tiba-tiba 5 aura menakutkan datang dari jauh dan mendekat. Dev mengerutkan kening dan menjadi gugup. Tapi saat dia melihat orang itu datang, dia menghela nafas lega. Ternyata Scarlet datang membawa bala bantuan. Ketika Scarlet melihat ke arah Andre yang malu dan orang mati di luar gua, dia tercengang. Dan beberapa orang lainnya juga memasang ekspresi kaget di wajah mereka. Dev, apakah ini semua ulahmu? Apakah kamu menyelesaikannya sendiri? Scarlet bertanya dengan heran. Scarlet tahu bahwa dia pun tidak akan mampu menghancurkan Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupu sendirian. Dia tidak tahu bagaimana Dev bisa melakukannya. Dev tidak berbicara, hanya mengangguk, lalu mengambil Andre dan pergi. Beberapa orang lainnya memandang Dev dengan kaget. Mereka tidak mengerti, Dev hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan.
Rekan Taois, bagaimana kamu melakukan semua ini? Jangan pergi, aku baru saja membawa orang ke sini. Scarlett melihat Dev membawa Andre pergi, jadi dia siap untuk menyusul. Ratu Rubah, apa maksudmu? Kamu bilang ada harta karun di sini, dan kamu telah menjebak kami. Di mana harta karun itu? Kaisar Macan Tutul menghentikan Scarlett dengan sangat tidak senang dan bertanya. Ini tambang peri. Bukankah tambang Peru adalah harta karun? Scarlett menunjuk ke gua tambang peri dan berkata. Sial, harta macam apa itu tambang peri? Berapa banyak yang bisa kita ambil hanya dengan sedikit dari kita ini? Dan siapa yang menambangnya? Akan membuang-buang waktu jika kita langsung berlatih dan menyerapnya di sini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka medan perang para dewa dan iblis. Raja Kera juga sangat tidak puas. Meskipun mineral peri adalah barang yang bagus, namun tidak ada gunanya bagi tim kecil, lagi pula, biji tersebut masih perlu ditambang, dan tidak nyaman untuk dibawa. Jika Anda langsung berlatih dan menyerap di sini, sedangkan Anda hanya punya waktu beberapa hari, dan tidak akan berpengaruh apapun pada latihan Anda, sebaiknya gunakan beberapa hari ini untuk mencari harta karun. Oke, aku berhutang budi pada kalian. Setelah kita keluar, aku akan memberi kalian masing-masing bagian dari sumber dayaku sendiri. Setelah Scarlett mengatakan itu, dia langsung mengejar Dev. Ratu Rubah ini sepertinya menyukai anak laki-laki itu. Dia memandangnya dengan pandangan yang salah, kata Raja Singa sambil melihat ke belakang Scarlett. Oke, tinggalkan dia sendiri. Karena dia ada di sini, mari kita lihat sekeliling untuk melihat apakah orang-orang mati ini memiliki tas penyimpanan atau semacamnya. Kita tidak bisa pergi dengan sia-sia. Setelah Raja Iblis berwajah seribu selesai berbicara, dia mulai menggeledah. Raja Singa dan Kaisar Macan Tutul juga mulai mencari sumber daya seperti tas penyimpanan orang mati. Hanya Raja Kera yang melihat punggung Scarlett dengan ekspresi cemburu di wajahnya, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Meski Raja Kera terus bertengkar dengan Scarlett sepanjang hari, nyatanya pria ini diam-diam menyukai Scarlett. Raja Singa baru saja mengatakan bahwa Scarlett jatuh cinta pada Dev, yang membuat Raja Kera cemburu, dia ingin menyusul untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bersambung.